Anda masih di CNN Indonesia Today. Otoritas Jasa Keuangan menggelar pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2022 dan peluncuran taksonomi hijau Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, OJK memaparkan 5 kebijakan untuk mengantisipasi tantangan ekonomi seperti penyebaran varian COVID-19, percepatan normalisasi kebijakan negara maju hingga peluncuran taksonomi hijau Indonesia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meluncurkan taksonomi hijau Indonesia untuk mendukung skema pembiayaan yang berkelanjutan sebagai pedoman bagi penyusunan kebijakan dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk OJK. Kepala Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso mengatakan tahun ini masih banyak tantangan untuk menjaga perekonomian Indonesia. Untuk itu, OJK menyiapkan 5 kebijakan prioritas di sektor jasa keuangan pada 2022. Adapun 5 kebijakan prioritas tersebut, pertama, meningkatkan peran sektor jasa keuangan dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional melalui insentif bersama untuk mendorong pembiayaan sektor komoditas sesuai pemerintah, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari hulu ke hilir. Menghadapi tantangan tersebut, kami telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk sektor jasa keuangan di 2022. Yang pertama, kami akan terus meningkatkan peran sektor jasa keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional dengan memberikan insentif bersama dengan pemangku kepentingan lainnya, mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah, termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang sudah kita mulai dengan menurunkan ATMR 25% lebih rendah dari yang biasa. Dan ini akan kami perluas industri ini mulai dari hulu sampai hilir. Di samping itu juga kami akan melanjutkan stimulus untuk mendorong kredit kepada sektor properti. Kedua, mendorong konsolidasi sektor jasa keuangan agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas dan percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit. Ketiga, menyusun skema pembiayaan berkelanjutan untuk mendukung pengembangan ekonomi baru, antara lain dengan ekonomi hijau, antara lain pendirian bursa karbon dan penertiban taksonomi hijau atau klasifikasi pada berbagai aktivitas ekonomi yang didasari pada pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Mengakselerasi kerangka pengaturan bursa karbon di Indonesia. Dalam taksonomi hijau yang kami susun, kami mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan subsektor ekonomi, di mana 919 diantaranya telah kami konfirmasi oleh kementerian terkait. Hal ini akan menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara yang mempunyai taksonomi hijau selain Tiongkok, Uni Eropa, dan ASEAN. Dan taksonomi hijau ini akan mohon diluncurkan oleh Bapak Presiden pada kesempatan ini dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dalam memberikan insentif maupun disinsentif dari berbagai kementerian dan lembaga termasuk di dalamnya OJK yang sudah dimulai dengan ATMR lebih rendah kredit kepada kendaraan berbasis baterai. Keempat, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30% pada 2024. Kelima, memperkuat kebijakan transformasi digital sektor keuangan dengan meningkatkan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan dengan harga lebih tinggi, akses cepat, termasuk literasi dan pelindungan konsumen. Presiden Joko Widodo juga hadir secara virtual memberikan apresiasi kepada OJK, serta memberikan 4 pesan penting kepada OJK untuk memperkuat pengawasan. Persoalan-persoalan seperti ini juga menjadi tugas kita bersama dengan OJK sebagai motornya. Di masa sulit, pengawasan tidak boleh kendor karena pengawasan yang lemah akan membuka
celah, membuka peluang bagi munculnya berbagai modus kejahatan keuangan yang ujung-ujungnya akan merugikan masyarakat. Hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi. OJK juga sudah menyiapkan berbagai kebijakan stimulus lanjutan untuk tetap menjaga industri jasa keuangan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional yang termuat dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia atau MPJS JKI 2022 hingga 2025. Tim Liputan CNN Indonesia.